Hai, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai penambahan aktivitas berupa kuis untuk penilaian pengetahuan. Jadi kalau di sini itu ada penilaian itu bisa terbagi minimal itu menjadi dua, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Mungkin untuk pengetahuan itu biasanya didasarkan kepada eh, materi-materi yang sifatnya pengetahuan dan akan diujikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu untuk melakukan pengujian itu bisa menggunakan kuis gitu. Jadi kuis ini bisa dibuat dalam bentuk pilihan ganda ataupun dengan esai. Baik, caranya langsung saja, yaitu kita ada di sebuah topik dulu. Tadi materinya sudah, nah sekarang kita coba pembuatan kuisnya. Kuisnya akan saya buat menggunakan pilihan ganda. Ada beberapa referensi nanti akan kita pelajari di sini. Jadi yang pertama pastinya kita hidupkan dulu mode ubahnya. Nah, setelah mode ubahnya hidup, maka kita tambahkan di topiknya aktivitas atau sumber daya gitu. Jadi di sini ada sumber belajar sama aktivitas. Nah, berhubung kuis itu adalah aktivitas, maka kita akan tambahkan kuis di sini. Ada kuis. Nah, kuis di sini namanya apa? Misalnya kita akan buat namanya itu kuis konsep pemodelan perangkat lunak. Kuis konsep pemodelan perangkat lunak seperti ini. Jadi kerjakan kuis ini dengan sebaik-baiknya. Kita kasih bold, nah kasih lirik juga. Kemudian waktunya seperti apa? Ini bisa ada timingnya. Kuisnya dimulai dari kapan, kemudian akhirnya sampai kapan gitu. Jadi kita bisa aktifkan itu. Misalnya kuisnya dimulai dari besok dan akhirnya itu adalah 1 minggu dari besok. Itu misalnya tanggal 4 itu nanti akan habisnya itu tanggal 11 misalnya. Tanggal 11 itu tutup kuisnya. Terus ada time limitnya enggak untuk satu kali sesi? Nah, kalau misal mau ditambahkan time limitnya, misalnya dari mulai pengerjaan itu cuma 30 menit gitu untuk mengerjakan satu kali sesi, itu bisa kita aktifkan. Tapi kalau misalnya kita mau tidak diaktifkan, maksudnya waktunya bebas-bebas saja, silahkan juga, nggak apa-apa gitu. Yang penting siswa tahu ada kalau kuis itu ada percobaan-percobaannya gitu. Jadi percobaan satu kali itu harus selesai gitu. Jadi kalau misalnya tidak diselesaikan, maka tidak akan tersimpan kuisnya. Kemudian untuk nilainya, kita lihat di sini ada nilai tanpa kategori. Kita biasa saja, kita pakai yang tanpa kategori dulu. Kemudian ada percobaan untuk menjawab diperbolehkan berapa kali gitu. Kalau misalnya kita buat percobaan itu tidak dibatasi, maka nanti setelah dia dapat nilai, siswa ini bisa mengulang-ulang sampai nilainya yang tertinggi akan diambil gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma punya satu kali, maka kesempatan yang diberikan itu hanya satu kali begitu. Kita coba percobaan menjawab yang diperbolehkan itu cuma satu kali gitu. Kemudian di sini juga ada, kalau sudah selesai waktunya sudah kita setting, kemudian percobaannya berapa kali sudah disetting, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah simpan dan kembali ke kursus. Nah, kuisnya sudah jadi, tapi soalnya belum ada. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya udah dimatikan mode ubah, ini kuisnya udah jadi. Nah, sudah ada. Tapi ketika diklik, kuisnya belum ada pertanyaan. Seperti itu. Nah, kita bisa ubah kembali, hidupkan mode ubah, kemudian kita ubah di sini. Kita masuk ke kuisnya maksudnya, tapi dari mode ubah. Kemudian target quiz. Nah, kita tambahkan di sini. Kita nilai tertingginya mau berapa? Biasanya kalau di Indonesia biasanya nilai tertinggi itu 100. Nah, biar nanti
biar komputernya otomatis gitu. Jadi kita atur data tingginya berapa, kemudian nanti pertanyaannya berapa gitu. Nah di sini ada kocok pertanyaan, artinya nanti kalau kocok pertanyaan siswa yang satu dengan siswa yang dua itu beda gitu, walaupun dia ngerjainnya bareng tapi nanti karena pertanyaan dikocok jadi akan berbeda. Tuh, kita kocok pertanyaannya gitu. Terus kita coba tambahkan kita tambahkan kuis, tambahkan pertanyaan. Nah, pilihannya apa? Pilihan ganda. Misalnya kita tambahkan, nah ini nama soalnya. Soalnya apa di situ? Pengertian, misalnya gini, perangkat komputer. Teks soalnya apa? Perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan instruksi berupa pointer adalah misalnya seperti itu. Nah, kemudian jawabannya apa? Cukup satu jawaban. Nah, gitu. Pilihannya apa? A, B, C. Terus pilihan jawabannya. Nah, di sini pilihan satu apa? Misalnya monitor. Karena monitor salah, maka dia tidak ada, nilainya nggak ada gitu. Kemudian kalau pilihan keduanya itu adalah keyboard, karena keyboard itu salah, maka kita tidak tambahkan nilainya di situ. Kemudian kita isi yang ketiga mouse, karena jawaban yang benarnya maka kita isi 100% di situ. Nanti jawabannya benar gitu. Kemudian ada lagi pilihan keempatnya adalah power supply. Kemudian pilihan selanjutnya misalnya joystick. Nah, gitu. Kalau sudah, kita bisa simpan perubahan. Nah, ini satu soal sudah ada, yaitu perangkat komputer gitu. Terus jawabannya tadi sudah ada juga, yaitu mouse. Tuh, untuk pertanyaan lain bisa ditambahkan, tinggal di add saja. Kemudian kalau sudah, nanti kita kembali saja langsung kepada kursusnya. Nah, sekarang kalau udah ada pertanyaannya, kursus ini bisa diikuti gitu. Kalau udah, kita matikan dulu mode ubahnya. Nah, kuis konsep pembunuhan bakat lunak. Nah, seperti ini.